Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ingin menjelaskan bahwa Allah Maha Cemburu itu mungkin kalau kita baca di kitab-kitab di pesantren mungkin nggak ada. Ini ceritanya berawal dari kisah para wali zaman dahulu kala. Ada seorang santri yang mesantren di Irak, di Baghdad. Nah, santri kalau dalam ruhaniyat namanya murid. Nah, gurunya namanya mursyid. Murid itu adalah kelas pendidikan yang tertinggi. Kalau sekarang ya S3 itu namanya murid. Kalau SD namanya tilmid. Kalau sekolah menengah namanya talib. Kalau yang sudah tingkat tinggi namanya murid. Datang ke Indonesia, kata murid dibalik, yang paling rendah namanya murid. Yang tengah namanya siswa, yang tinggi namanya mahasiswa. Jadi ini dibalik. Walhasil seorang murid itu bertanya kepada mursyidnya setelah dia 20 tahun menggali ilmu ruhaniyat. Sang murid bertanya, "Pak Kiai, masih ada nggak ilmu yang lain selain yang sudah saya dapatkan?" Kata gurunya, "Ya sudah, ilmu saya cuman segitu. Sudah selesai, silakan pulang, silakan digelar ilmunya di rumah." Tapi si murid ini mengatakan, "Saya ingin belajar yang lebih tinggi lagi, mungkin S3 lah kalau di sini." Kata gurunya, "Ya ilmu saya cuman sampai sini. Ada nggak yang lebih tinggi lagi?" "Ada." "Di mana Pak Kiai?" "Di Lebanon." "Siapa namanya?" "Namanya Syekh Abdullah." "Bisa saya ke sana?" "Oh silahkan, kau melanjutkan pelajaran yang lebih tinggi lagi di kota Lebanon. Di sana cari mursyid namanya Syekh Abdullah." Lalu pergilah dia ke Lebanon. Datang ke sana, sang mursyid ternyata sangat sibuk sekali. Mungkin kayak saya lah, ngaji itu pagi, sore, siang, malam nggak pernah berhenti. Ini juga saya nanti jam 11 mesti berangkat lagi ke laut, ada acara istighosah. Jadi kata gurunya, "Saya sangat sibuk sekali wahai santri, jadi nggak bisa saya mendidik kamu." Kata muridnya, "Tapi saya sudah jauh-jauh ke sini, masa pulang dengan tangan hampa?" "Nggak bisa, tolong dong." Ditinggal oleh gurunya, dikejar, "Tolong saya mau belajar." "Nggak bisa, saya sibuk." Gurunya pergi, dia ngintil, naik gunung, turun gunung, terus dikintil. Kata gurunya, "Sudah kamu pulang saja, saya nggak ada sempat waktu mengajari kamu." "Ya sudah kalau begitu tolong ajarin saya satu kata saja supaya ada manfaatnya." "Oh begitu, baiklah. Kalau engkau pengen belajar, yang penting satu kata, dengarkan baik-baik wahai santriku. Dengarkan baik-baik, setelah itu silakan pulang." "Apa Pak Kiai pesan buat saya?" "Dengarkan wahai anakku, bahwa Allah itu Maha Cemburu." Dah, silakan lu pulang. Dia mikir sepanjang jalan, Allah Maha Cemburu. Rupanya itulah puncak tingkat ilmu ruhaniyat ketika seorang murid memahami Allah itu Maha Cemburu. Nah, tetapi kita ingin supaya mengerti Allah Maha Cemburu, ya harus saya uraikan dulu psikologi kecemburuan itu apa sebetulnya. Saya awali dengan satu cerita dulu. Ada seorang laki-laki, untuk mendalami makna cemburu, dia mengeluh, "Pak Kiai, saya ini punya istri sudah cukup lama dan melelahkan, sangat menjengkelkan. Kenapa? Istriku cemburunya sampai lak-lakan." Ngerti lak-lakan tuh? Sampai tenggorokan. Cemburunya, naudzubillah Pak Kiai, Allah, aku lelah. Pulang dari kantor dia periksa kantongku. Waktu berangkat bawa 200.000, pulang tinggal 50.000. Dia tanya, "Untuk apa?"
makan apa, dengan siapa, melelahkan. Nanti kalau saya pergi pulang telat sedikit mampir kemana, sampai saya bersumpah demi Allah, sumpah ping pitulikur masih beri ngandel baik. Kayak mampir ning cangkingan gini ke. Kalau di sini mah gonggong dah gitu. Sampai saya ini Pak Kiai nyupir mobil saja itu tiap hari bertengkar. Saya nyupir mobil kan melihat spion, lihat di depan, lihat di samping, lihat di belakang, lihat spion kanan, spion kiri. Saya melihat spion saja, istri saya marah, bentak-bentak, dasar mata keranjang, pelarak belirik baik. Ya Allah ya Rabbi. Akhirnya Pak, saya katakan, bisa nggak istrimu dibawa ke sini? Bisa. Coba panggil ke sini, saya ingin ya konseling itu masih dua-duanya, jangan sampai salah satu nanti saling menyalahkan. Akhirnya ini sudah namanya penyakit, namanya psikopat namanya. Datang berdua dengan istrinya. Saya katakan, Ibu di mana lahirnya di situ, bapaknya siapa itu, ibunya siapa itu. Langsung saya katakan, saya ingin mengatakan kalau iya kamu diem, tapi kalau tidak kamu menyangkal. Saya katakan kamu ini anak mama. Orang tuamu sangat sayang sekali. Diam, nggak bantah berarti iya. Dan orang tuamu sangat protected. Sangat, orang tua yang protected itu artinya sangat mengontrol dan mengatur. Sejak kecil kamu ini main engklek-engklekan nggak boleh. Betul? Iya. Alasannya takut kecetit. Rujak-rujakan juga nggak boleh, takut tersayat. Anjrem-anjreman ning kali bloli bokat kenang tunggak. Walhasil sejak kecil ini anak dilindungi berlebihan, protectionnya luar biasa, sehingga selama kecilnya dia tidak pernah merasakan satu kebebasan. Di balik itu dia tidak pernah merasakan memiliki sesuatu dalam hidupnya itu. Nah, ketika dia kawin, ya keluar dari pengawasan orang tua, punya suami, sejak itulah dia baru merasakan sesuatu, baru merasakan memiliki sesuatu dalam hidupnya, yaitu punya suami. Nah, jadi saya katakan itulah sebabnya kenapa engkau terlalu cemburu berlebih-lebihan adalah karena masa lalumu seperti itu. Dia tidak bantah, berarti setuju semuanya, betul begitu. Dan suaminya supaya tidak lagi jengkel dengan kecemburuan istrinya, wahai suami tercinta, Anda harus paham bahwa ketika istrimu itu cemburu, jangan dimaknai engkau dicurigai. Tidak. Istrimu cemburu itu sebagai pertanda bahwa istrimu sangat mencintaimu. Oh begitu? Ya. Tapi berlebih-lebihan, nah itulah ketika berlebih-lebihan, karena cintanya yang berlebih-lebihan maka menimbulkan efek sampingannya, yaitu takut kehilangan. Jadi cemburu itu hakikatnya, intinya yang paling substantif adalah karena takut kehilangan. Paham Bu? Di sini ada yang cemburu nggak? Bapak-bapak, kalau istri cemburu, alhamdulillah istriku betul-betul mencintaiku. Setuju nggak? Gitulah. Nah, lalu artinya begini, ketika Allah itu dikatakan oleh Mursyid Syekh Abdullah di Lebanon itu mengatakan, i'lam ya bunayya
anna rabbaka mighyar, Tuhanmu sangat cemburu. Bahasa Arabnya cemburu itu ghirah. Kalau orang yang sangat cemburu namanya ghoyur atau ghoyur itu, tapi kalau mighyar itu namanya sirah mubalaghah, wazannya mif'alun, itu artinya kecemburuannya, keterlaluan, berlebih-lebihan, sangat cemburu sekali. Artinya ini untuk bagi orang yang sudah mengatakan I love you kepada siapapun, kepada perempuan saja. Kalau memang ia engkau mencintai seorang perempuan dan kau katakan cintaku hanya untukmu, kemudian di perapatan lain ketemu perempuan bilang lagi cintaku hanya untukmu, ini namanya rayuan gombal, namanya ember. Kalau ember maka yang dicari gombal, jadinya itu namanya rayuan gombal. Orang yang, makanya seorang waliullah itu adalah sudah termasuk kekasih-kekasih Allah. Nah, melihat kecemburuan Allah yang luar biasa, maka seorang wali itu selalu di bawah kontrol Tuhan. Melenceng sedikit saja maka Allah akan menurunkan azabnya selama di dunia ini. Pokoknya on time, begitu dia nyeleweng langsung digebuk. Kenapa? Supaya nanti di akhiratnya dia selesai. Nah, kalau kita mah ini, saya ibu-ibu ini kadang-kadang dosa-dosa kita ditunda biar numpuk sekalian. Kalau para wali itu mumpung di dunia dilunasi semua di dunia, dosanya dibayar semuanya sehingga pulang sudah selesai. Artinya ketika hatimu mencintai apa saja selain Allah, itu sudah masuk dalam pasal pengkhianatan. Nah, itulah yang jadi persoalan. Jadi artinya bahwa di sini karena Allah cemburu, maka Allah harus didahulukan. Terima yang kedua, mendahulukan Allah itu artinya bukan dari sisi waktu. Kayak orang kita ngantri, karena ini ada nenek-nenek di belakang, sengaja kita bantu didahulukan. Mendahulukan Allah bukan seperti itu, bukan didahulukan tempatnya atau waktunya. Didahulukan itu artinya mendapat prioritas utama dalam segala hal. Bahwa Allah harus ditaruh di depan. Nah, kalau Allah ditaruh di belakang maka akan menjadi persoalan, dan nanti mau akan saya terangkan. Nah, sekarang saya mau nanya dulu kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Allah menurut kami penduduk apa namanya tuh Kalikoa. Ya, Kalikoa ya, atau Gria Caraka. Tuhanmu di belakang atau di depan sebetulnya? Didahulukan atau diakhirkan? Saya mau nanya pertama. Ketika ibu ditimpa hutang, ditagih oleh Bank BRI, sudah jatuh tempo harus lunas, sehingga kalau tidak ancamannya rumah ini akan disita. Ya, kemudian juga hutang-hutang yang lain juga mendesak harus dibayar. Kalau tidak saya laporkan ke Pak Kapolsek. Pusing nggak, Bu? Mumet nggak kepalanya? Mau mencari orang yang bisa menolong nggak? Ingatlah kita punya teman di Bandung, teman sekolah. Kita hubungi, tolong dong pinjam uang 500 juta untuk bayar utang. Oh Bu, sedang nggak ada, punten lagi. Mertua yang ada di Indramayu yang sawahnya 80 hektar tuh, tolong juga. Boro-boro nok lagi kena klowor sawah. Kecewa lagi. Paman yang jadi jenderal di Jakarta minta tolong lagi, tolong deh rekomendasi aja supaya BRI-nya bisa menunda setahun lagi.
dianya nggak ada lagi, punya persoalan sendiri. Setelah mumet gagal semua, baru terakhir berangkatlah ke makam Sunan Gunung Jati. Disitulah berpuasa, sehari-hari puasa, baca Quran terus menerus, sholatnya bukan hanya 5 waktu, qobliyah dan ba'diyahnya. Dari mulai subuh qobliyah subuh, kemudian subuh, nanti paginya jam 9 sholat duha, nanti qobliyah duhur, nabah duhur, ba'diyah asar, qobliyah asar, qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya, malamnya bangun lagi sholat apa itu tasbih, sholat taubat, sholat hajat, sholat witir. Sehari-hari baca Quran saja, nangis lagi. Hebat nggak ibadahnya? Saya tahu begitu buka buku hariannya, utangnya 500 juta. Berarti di sini Tuhanmu ditaruh di depan apa di belakang? Ninggur ya, tait ya. Nah, ketika kita lagi susah, kita juga ingat Allahnya. Terakhir kalau semua teman yang ada menolak menolong kita, baru terakhir baru minta tolong sama Allah. Ini berarti sama dengan tidak mendahulukan Allah. Seharusnya gimana? Ya seharusnya sebelum minta tolong kepada siapapun, minta tolong dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyama tad'u falillahil asmaul husna. Tinggal panggil saja namaku, Bu. Kata Allahnya, panggil. Kalau kamu kurang rezeki, panggillah aku ya Razzaq. Bapak-bapak pengen naik pangkat, panggil namaku ya Wahhab. Kamu yang jomblo-jomblo kepengen dapat jodoh, panggil namaku ya Wadud, ya Wadud, ya Wadud. Betul nggak? Kok susah banget? Ud'uni astajib lakum. Allah menghimbau kita suruh minta, ternyata kita mintanya terakhir setelah semua gagal. Ini berarti Allah ditaruh ning barisan paling teit. Begitu juga ketika kita sedang kaya raya, sedang banyak rezeki, semuanya kita belanjakan untuk hawa nafsu kita, untuk keinginan kita, nanti sisanya sing receh-receh kan cering-cering kanggo Gusti Allah. Terakhir. Betul enggak? Nah, apa yang terjadi nanti? Nanti di hari akhirat akan ada orang yang tercengang ketika dalam proses hisab, pengadilan tertingginya Allah di hari akhirat, namanya yaumul hisab. Sementara di dunia ini mungkin kita punya catatan khusus tentang kebaikan-kebaikan kita, sedekah, nyantuni anak yatim, nyumbang masjid, ukhuwatul ummah, kemudian dan orang jompo, semuanya dihitung semuanya. Sembayangnya qobliyah ba'diyah dihitung, ganjaran. Nah, begitu di akhirat diberi kitab oleh Allah, begitu dibuka kosong melompong. Kalau terjadi pada diri ibu-ibu dan bapak-bapak semacam ini, kecewa nggak, Bu? Ya Allah, jadi kosong. Malah terbalik, bukan hanya kosong, kebaikan kita dalam pikiran kita ternyata dicatat malaikatnya kejahatan. Nah, sebelum itu terjadi pada diri kita semuanya, alangkah baiknya mumpung masih hidup, mumpung masih bisa melihat matahari, yuk kita perbaiki persepsi kita ini semuanya. Artinya bahwa coba kita perbaiki lagi. Jangan sampai kita nanti kecewa, karena Allah memperingatkan
Begini artinya, maukah kamu ku beritahukan tentang orang-orang yang amalnya merugi semua, tekor semua? Pengen tahu nggak? Nah, qul hal adullukum bil akhsarina a'mala. Maukah engkau kuberitahukan tentang orang-orang yang amalan-amalan di dunia ini merugi semuanya, bangkrut semuanya ini? Pengen tahu? Nah, Allah mengatakan hal adullukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum, yaitu orang-orang yang tersesat dalam perjalanannya, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, ketika di dunia perjalanannya tersesat, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, karena di dunianya ini dia beranggapan, mengira isinya kebaikan semua, setelah pulang di akhirat terjadi adalah kejahatan semua. Akan terjadi orang semacam ini karena prosesnya tidak pernah mendahulukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia ini, ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin saya menduga ini rajin-rajin semua sholatnya nih. Ya, buktinya apa? Masjidnya kurang ya, ya kan? Berarti nggak muat ini nih. Ada satu kesadaran semakin tumbuh. Tolong mulai hari ini jangan terlalu banyak menghitung pahala-pahala sholat kita. Coba diperbaiki sekarang dulu. Karena kenapa? Karena nanti di akhirat orang yang mencatat kebaikannya, sholatnya subuh, duhur, asar, maghrib, sholat apa, duha sholat, taubat sholat, tasbih sholat, ditulis semua. Begitu di akhirat dibuka kitabnya, dicari bab sujud tidak ada, bab ruku tidak ada, kosong. Adanya bab pleding. Ngerti pleding? Nungging. Tahu nungging? Malaikat, saya bersujud kok. Kata malaikatnya, kamu nungging? Loh, saya sholat. Enggak, kamu nungging. Kenapa? Ya karena selama di dunia Tuhanmu kau taruh di belakang. Ibu-ibu sujud. Kalau saya ada di depan ibu-ibu, saya akan mengatakan saya melihat ibu-ibu lagi bersujud, betul nggak? Kalau saya yang ditaruh di belakang ibu sujud, saya melihat apa itu? Betul nggak? Pak Camat, ketika aku di hadapanmu, aku akan katakan Pak Camat sedang bersujud. Ketika kau taruh di belakangmu, apa aku katakan? Aku melihat Pak Camat lagi. Ya itulah makanya kita perlu mendahulukan Allah dalam segala hal.